Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Teten Mas Duki yang baru saja memberikan sambutan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Mudah-mudahan beliau diberi kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas beliau. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Raufik Hananto, anggota DPR RI dari fraksi PKS, sekaligus sebagai Ketua BPJE DPP PKS. Juga yang sama-sama kita hormati Dr. Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, sebagai Ketua Bidang Pembinaan Kepemimpinan Daerah DPP PKS. Juga hadir ini Abah Iwan Kurniawan, Presiden Genpro, ya, Pemberdaya UMKM. Juga hadir alhamdulillah bintang tamu istimewa kita, Kang Indra Wawan, CEO Doyan Makan SL Corps. Host kita juga nih Pak Teguh Hananto dan Dr. Burhanuddin. Bapak Ibu saudara sekalian, para peserta webinar yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang dalam kesempatan ini bisa mempertemukan kita walaupun melalui virtual. Dan saya apresiasi pada BPJE yang telah menginisiasi terselenggaranya webinar ini. Dan ini kolaborasi dengan berbagai bidang, ya, bidang kepemudaan, bidang perempuan dan ketahanan keluarga, bidang humas, maupun bidang pembinaan kepemimpinan daerah. Juga ada bidang tani dan nelayan, serta bidang pembinaan pembangunan desa. Tentu kolaborasi ini menjadi sesuatu hal yang positif dan insya Allah kita akan kembangkan ke depan di DPP PKS. Kegiatan webinar ini tentu sejalan dengan komitmen PKS untuk menjalankan misi kepeloporan partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap UMKM khususnya, ya, juga kepada masyarakat, memperkuat kemitraan strategis sektor pengabdian. Dalam konteks inilah pengabdian kepada UMKM. Ya, tadi host kita banyak berpantun, ya, saya juga izinkan untuk berpantun. Alangkah merdu lagu ibu kita Kartini, ya, dengan paduan suara berkebaya. Masya Allah. Melalui kegiatan webinar nasional ini, bersama wujudkan UMKM berdaya. Saya kira kita lebih layak untuk bisa berdaya. Kenapa? Tadi sudah disebut-sebut ya oleh host, ya, bahwa UMKM di Indonesia ini penting dan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa, ya. Kalau kita berkaca dan melihat pada data di Kementerian KUMKM, jumlah pelaku UMKM di Indonesia ini banyak sekali, ada 64 juta unit UMKM. Itu jumlahnya 99,99% dari pelaku usaha di Indonesia. Ya, harusnya kontribusinya akan jauh lebih besar, tapi ini PDB kita hanya berkisar antara 20 sampai 50%. Padahal tadi 99,9% pengusaha, ya, ini terdiri dari UMKM. Nah, mudah-mudahan potensi ini akan terus bisa berkembang dan juga kontribusi terhadap PDB-nya juga akan bisa terus semakin meningkat, ya. Dan tentu harapannya Bapak Ibu sekalianlah para pelaku UMKM yang akan menjadi tumpuan harapan khususnya bagi kami di Partai Keadilan Sejahtera. UMKM di masa pandemi ini termasuk juga mungkin mengalami hantaman akibat pandemi COVID-19.
Di samping mungkin terjadi penurunan pendapatan, kita juga melihat ada keluhan-keluhan seperti sulitnya mendapatkan bahan baku, ya, terhambatnya distribusi, maupun kesulitan permodalan, hingga terhambatnya produksi. Banyak juga UMKM yang kemudian akhirnya nggak lagi berproduksi, nggak bisa memasarkan, dan sebagainya. Nah, memang pemerintah sudah berusaha untuk memberikan dukungan terhadap UMKM yang terdampak COVID, ya, melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat, ya. Namun ini terkadang kita melihat juga masih ada sejumlah masalah yang dihadapi di lapangan. Ya, sebagai contoh misalnya terkait masalah distribusi dan pendataan UMKM, sehingga terkait bantuan-bantuan ini juga ada yang seharusnya mendapatkan tetapi tidak bisa dijangkau. Nah, oleh karena itu ini tentu perlu ada peningkatan-peningkatan ke depan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa UMKM di masa pandemi ini sudah terdampak dan memang ada intervensi dari pemerintah dalam program PEN, pemulihan ekonomi nasional, tetapi kadang di lapangan masih terjadi tadi masalah data maupun masalah-masalah yang terkait dengan ada masih pungutan-pungutan terkait dengan UMKM ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, para pelaku UMKM yang saya hormati, saya banggakan, mudah-mudahan ke depan berbagai program ini juga akan bisa menjadi semakin baik dan tepat sasaran itu kepada memang para pelaku UMKM sesuai data-data yang akurat, sehingga alokasi sebesar 63,84 triliun ini betul-betul akan bisa sampai, baik itu berupa subsidi bunga kur reguler, pembiayaan UMKM, penempatan dana di perbankan, sampai pada masalah penjaminan loss limit, ya. Nah, ini semua mudah-mudahan akan bisa sampai tepat sasaran. Oleh karena itu perlu juga kita lakukan pengawalan, ya. Nah, salah satu tantangan ke depan UMKM ini di masa kaitan dengan upaya untuk digitalisasi dalam masalah pemasaran khususnya, ya. Kemarin ada riset yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center, ya, ini untuk di DKI, ya, indeks kesiapan digital DKI Jakarta saja masih angka rata-rata 3,6, ya, itu DKI. Bisa kita bayangkan daerah-daerah yang mungkin semakin sulit untuk mengakses wifi maupun akses internet, gitu, ya. Nah, inilah perlu kita coba melakukan ke depan upaya-upaya untuk pemberdayaan UMKM, khususnya tadi produk-produk yang memang bisa dilakukan digitalisasi terhadap produk-produk yang unggulan. Nah, PKS insya Allah akan terus berusaha menunjukkan keberpihakan dalam pemberdayaan UMKM ini, ya, termasuk juga saat pembahasan RUU Cipta Kerja kemarin, kita juga memasukkan klausul-klausul yang menyangkut masalah UMKM secara detail, ya, pasal-pasal yang berpihak pada UMKM dalam perlindungan dan kemudahan berusaha. Ke depan, fraksi PKS akan terus mengawal kebijakan-kebijakan pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh pemerintah agar dapat realisasi dengan baik dan tepat sasaran, ya. Tentu pengawasan juga perlu lebih ditingkatkan sampai level bawah terus. Makanya Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku UMKM juga turut serta, ya, dalam upaya untuk melakukan pengawasan ini. Begitu juga kaitan pendampingan, ya, bagi UMKM menjadi kata kunci bagi keberhasilan UMKM untuk menerobos berbagai kendala-kendala yang dihadapi. Mudah-mudahan dengan kebersamaan
di antara kita semua, para pelaku usaha kecil dan menengah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa sama-sama mengatasi persoalan-persoalan yang yang dihadapi oleh kita dalam suasana pandemi ini, dan insya Allah bisa meningkatkan terus omset, profit, maupun jangkauan usaha, hingga terus kita melakukan scale up dari waktu ke waktu, sehingga menjadi semakin besar usaha kita semuanya. Saya kira dengan kolaborasi di antara para pelaku UMKM, sebuah hal yang niscaya hal ini bisa diwujudkan. Dalam kesempatan ini, tadi sudah diulang-ulang juga dalam tayangan video juga oleh host juga, bahwa saya sudah memberikan instruksi dalam program nasional PKS Dukung UMKM. Pertama, saya instruksikan kepada para pemangku jabatan publik, ya, apakah itu kepala daerah atau wakil kepala daerah maupun anggota dewan di seluruh tingkatan, untuk memberikan bantuan dalam upaya untuk pemberdayaan UMKM ini. Yang kedua, instruksi yang menyangkut karena diantaranya adalah bantuan modal kerja yang tentu tidak membebani, ya, baik dalam program dana bergulir atau hibah bantuan modal dan kerjasama usaha. Ini yang kedua kita terus dorong, ya. Dan yang ketiga, mendorong agar seluruh keluarga besar PKS untuk proaktif membeli hasil-hasil produk UMKM, baik di bidang industri kreatif, ya, pertanian, peternakan, kuliner, ya, bahkan industri tangga. Saya yakin dengan produk-produk yang dibeli oleh kita itu, pelaku-pelaku UMKM akan terus berdaya dalam meningkatkan usaha-usahanya, bahkan tadi akan terjadi scale up usaha yang mudah-mudahan akan bisa semakin besar. Saya kira itulah beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sinar mentari indah menghiasi, membuat hati berseri-seri. Bersama, mari kita berkolaborasi, berdayakan UMKM, majukan negeri. Ke pasar membeli angsa, angsa dimasak oleh Bu Emi. UMKM tulang punggung ekonomi bangsa, penggerak ekonomi di masa pandemi. Saya optimis jika UMKM tadi bekerja sama, berkolaborasi, sebuah hal niscaya kita akan bisa melalui masa-masa sulit ini dengan lebih baik. Pengalaman tahun 98 sudah menjadi bukti bahwa ternyata bisa survival menghadapi berbagai krisis adalah pelaku-pelaku UMKM. Selamat berjuang, mudah-mudahan Allah memberikan kucuran rezekinya kepada kita semuanya. Amin, amin. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar nasional dalam kesempatan pagi hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.